Oke, selamat malam. Eh, Malam ini kita berada di Kampung Pitu dan kita akan ngobrol dengan Pak Dedi, salah satu warga di Kampung Pitu, yang pada malam hari ini kita ya sharing ataupun mungkin kita ingin tahu kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Kampung Pitu. Oke, kita langsung saja dengan Pak Dedi. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Ya, di Kampung Pitu ini sudah berapa lama, Dit? Saya sendiri di Kampung Pitu ini dari tahun 2014. Udah 2014 menikah, itu 2 tahunnya itu masih kerja di Jogja. Di posisi masih laju ya, bolak-balik Jogja Kampung Pitu, Jogja Kampung Pitu. Tapi di tahun 2017 itu anak pertama lahir ya, otomatis kita mau ibaratnya mau meneruskan kerja di Jogja kan lumayan jauh, berangkat pagi, sorenya juga kalau nggak mesti sore juga, sampai rumah kadang sampai malam. Nah, akhirnya 2017 saya udah langsung menetap di Kampung Pitu sampai sekarang. Berarti lepas kerja di Jogja ini, Iya. terus kerjanya di sini? Kalau kerja di sini itu ya sehariannya itu ya kita bertani. Tapi kan di Kampung Pitu sendiri kan kalau untuk bertani itu misalnya untuk nanam itu kan kita cuma bisa di musim hujan. Musim hujan paling ya kalau misalnya padi itu kan 2 kali panen. Selepas itu kan musim kemarau kita nggak bisa nanam, ya kita cari kegiatan lain, entah itu untuk ternak, atau juga misalnya serabutan kerja bangunan, atau guling gelondong juga bisa. Terus nanti kayak misalnya misalnya tetangga kok butuh bantuan apa ya kita tuh. Nah, berarti kalau setelah kerja itu kan ibaratnya aktivitas atau kerjaan tani ya. Ya. Nah, tani kemudian ternak ya. Di posisi ternak ini sapi atau kambing? Kalau saya sendiri mungkin juga kebanyakan warga kampung itu ya ternak dari hewan sapi, terus juga kambing, terus juga ya ayam. Itu ya hampir setiap keluarga di kampung itu ini punya ternak ya. Ya, punya ternak. Soalnya kan kalau ternak itu kan ibaratnya bisa juga untuk sambilan. Jadi kita kan misalnya waktu tani itu pokoknya tani kan, nanti selingannya nyari rumput di sela-sela waktu, misalnya entah kalau misalnya pagi atau sorenya sebelum terlalu sore itu masih bisa untuk cari pakan ternak. Dan juga kan mungkin hasilnya kalau orang tani itu ya buat celengan lah gitu. Dari tani, ternak, kemudian kayak serabutan kan, tadi ada yang gelondong ya istilahnya. Nah, gelondong itu ikut tenaga di kayu atau bambu, ngangkut-ngangkut bambu atau kayu seperti itu. Kalau sini ibaratnya kita ya apa adanya. Kadang kalau pas musim ada yang banyak membutuhkan bambu, ya kita tebang bambu. Terus kalau nanti pesanan bambunya udah kosong, kok ada yang butuh tenaga untuk ngangkut kayu-kayu, misalnya entah kayu mahoni, kayu sengon atau jati, ya kita ikut. Tapi ada opsi lain, kalau misalnya ada yang ngajak ya kayak beli bangunan, itu juga kita ikut juga. Ya kita di sini enggak terpaku harus gini, pokoknya kita ya menyesuaikan sesuai keadaan, kemampuan ya gitu.
Jadi selama saya di sini ya ibaratnya harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan kampung Pitu. Jadi ya dari kerja sini habis ibaratnya otak itu harus berpikir ya dengan kondisi di sini bagaimana untuk menghidupi keseharian di keluarga, nanti untuk kebutuhan anak itu ya. Nah, mungkin dari sisi keseharian tadi aktivitas mungkin dengan warga-warga kampung Pitu yang ada di sini itu ada pertemuan-pertemuan atau ada acara-acara tertentu nggak di daerah sini? Kalau di kampung Pitu sendiri itu sebenarnya ya kita banyak pertemuan, misalnya kayak kegiatan rutin di malam Jumat kan alhamdulillah di kampung Pitu ini kan ada kegiatan kayak yasinan. Yasinan itu kita mengadakan itu tiap seminggu sekali malam Jumat itu, tapi nanti untuk tempatnya kita berpindah-pindah dari misalnya hari pertama punyanya si A, nanti hari Jumat kedua si B, si C, itu terus kita bergilir. Itu berjalan udah lumayan lama juga, udah 2 tahun ini udah berjalan rutin. Bahkan juga nggak cuma di warga kampung Pitu, itu bahkan ada juga warga yang bawah itu kan beliau juga ikut juga yasinan kesini. Nah, akhirnya dia punya inisiatif besok gantian ke tempat saya gitu. Jadi kita bisa di warga kampung Pitu juga bisa di luar kampung Pitu. Terus juga kalau misalnya tiap minggu itu kerja bakti, entah itu kerja bakti untuk bersihkan lingkungan, juga area pemakaman itu juga kita sering lakukan di situ juga. Itu kan nanti juga selain untuk untuk kegiatan kerja bakti, itu juga nanti kalau misalnya ada pengumuman itu kan kita juga bisa langsung diobrolkan di event di acara itu ya. Juga nanti kalau kumpulan itu ada juga kumpulan adat, itu juga ada kayak misalnya kenduri atau apa, kita juga kumpul bareng-bareng gitu. Acara tahunan kayak rasulan itu juga bareng-bareng ya. Kalau yang adat kayak rasulan atau kenduri itu biasanya dilakukan setiap hari-hari tertentu atau pas acara perhitungan penanggalan Jawa itu? Kalau itu acara adat itu ya misalnya kayak sesajen. Kalau sesajen itu kita itu melaksanakan sendiri-sendiri di rumah, tapi yaitu hitungannya sesuai hitungan Jawa, kayak misalnya malam 1 suro kita bikin saji di rumah masing-masing ya. Terus nanti kalau misalnya mau maulid itu atau muludan itu juga. Terus nanti kalau misalnya pas ruang, terus nanti mau Idul Fitri itu kita buat sesajen di rumah masing-masing. Sedangkan kalau untuk kenduri itu biasanya kalau kenduri itu macam-macam ibaratnya, kayak misalnya ternak saya sapi itu beranak. Nah, ternak sapi saya beranak ya saya buat kenduri. Terus misalnya saya beli motor baru itu buat kenduri juga. Ibaratnya rasa bersyukur lah ya. Terus nanti juga kayak acara rasulan itu juga pakai kenduri juga. Sebenarnya banyak yang kenduri itu kayak ibaratnya orang dari lahir itu juga, mulai dari sepasaran, setahunan itu kenduri. Begitu juga udah tutup usia atau udah meninggal itu juga mulai dari 70 hari, 40 hari, 100 hari itu juga kenduri sudah. Kalau yang tadi ada adat yang mungkin pas malam suro ada
ada acara sendiri ya, di rumah masing-masing, sesaji ya, sesaji. sesaji di rumah. Kemudian mau apa tadi, mau lebaran Ya. apa, mau puasa ya, puasa lebaran Ya, atau pas ya. ruah. Nah sebenarnya itu tujuannya itu seperti apa, kenapa ada apa semacam seperti awal ritual tersebut? Kalau ritual kenduri itu kan sebenarnya ada dua macam itu. Kalau misalnya ya seperti saya tadi yang kayak misalnya ternak sapi saya punya anak, terus kayak beli motor, itu kan kendurinya itu dimaksudkan sebagai rasa syukur, terima kasih. Nah itu kan dalam bentuk kenduri kan kita juga nanti yang kita kendurikan nanti kan juga makanannya dibagi-bagi ke tetangga juga, itu sebagai rasa bersyukur. Sedangkan kalau kita bikin kayak misalnya kalau mau lebaran terus kayak itu kan nanti ruan kenduri itu kan nanti itu untuk menghormati para leluhur. Jadi selain untuk bersyukur atas apa yang kita peroleh, baik itu rezeki, pokoknya yang berupa hal-hal yang menyenangkan, itu kenduri bersyukur. Sedangkan kalau yang kayak orang meninggal terus kayak ruan kayak itu kendurinya untuk kenduri menghormati leluhur. Berarti kayak malam suro itu juga kan menghormati leluhur, kayak saji terus ruahan tadi juga menghormati leluhur ya. Mungkin dari sisi perspektif dengan konteks ini ya, perspektif atau konteks ini apa sih peran yang dilakukan dalam kita menghormati leluhur dengan cara kenduri ataupun saji itu? Mungkin ada makna-makna yang bisa disampaikan atau ada filosofinya? Ya mungkin kalau itu ya ibaratnya selain untuk menghormati itu kan juga itu udah menjadi adat tradisi, jadi udah turun temurun dari nenek moyang dahulu. Ya memang mungkin cara menghormatinya seperti itu. Jadi sampai sekarang ya masih kita laksanakan juga. Terus itu juga yang pertama menghormati itu, terus mungkin dari konsep lain ya mungkin kita melestarikan adat ya, adat leluhur itu. Sambil diminum kopinya. Ngerokok nyantai aja. Ya. Selama dari tahun 2014 ya Mas tadi di iya, sini. kalau saya menikah 2014 tapi menetap di sini 2017. Nah, dari ibaratnya dari 2014 ya, mungkin kan masih kerja bolak-balik Jogja ke sini, kemudian 2017 mulai menat. Nah, selama tinggal di sini mungkin punya nggak pengalaman yang pernah terjadi selama tinggal di kampung itu? Mungkin hal-hal yang ganjil atau ada cita-cita yang mungkin unik lah. Kalau hal-hal ganjil itu, kalau saya sendiri kalau dari ibaratnya segi melihat itu, kalau saya ya belum pernah. Sebenarnya belum pernah. Cuman kadang kan kalau misalnya kalau saya sendiri kayak lewat di tempat-tempat tertentu gitu, kok tiba-tiba kok merinding kayak gitu. Tapi ya sebisa mungkin kan gimana caranya kita itu masih berpikir positif gitu aja. Nah, ya gitu. Terus mungkin kalau hal-hal yang ganjil lainnya itu ya kebanyakan kalau saya cuman merasa itu tadi kayak tiba-tiba merinding. Tapi saya juga banyak dengar cerita juga kayak misalnya kayak orang-orang baru ini kan di Kampung Pitu sendiri ini kan banyak kayak misalnya kegiatan mahasiswa pengen tahu Kampung Pitu ini. Kadang mereka ini kan mungkin ya ibaratnya ada yang punya kelebihan lah. Jadi ada punya kelebihan tadi, kadang tiba-tiba mereka bilang
oh kok saya kesini kok udah disambut kayak gitu. Nah mungkin dari pikiran saya mungkin disambut itu ya mungkin bukan cuma warga Kampung Pitu sendiri yang menyambut, tapi juga mungkin ibaratnya kayak apa ya, penunggu yang ada ya di Kampung Pitu ini juga. Tapi dia pernah nggak cerita yang nyambut dalam konteks penunggu sini tuh? Atau hanya merasakan atau melihat bentuk wujudnya? Kalau itu ada yang memang dia bisa melihat. Itu mungkin dulu itu ceritanya lewat jalan, tapi di kanan kirinya itu ada sosok yang besar. Mungkin kan itu dulu itu pas waktu mau masuk Kampung Pitu itu mungkin. Itu berarti di jalan masuk ke sini? Ya, jalan masuk Kampung Pitu ini. Itu dia kontak nyambutnya itu kalau istilah Jawa itu ya monggo atau enggak, rasanya dia itu senyum atau gimana? Enggak, kalau waktu ceritanya cuman yaitu kanan kiri jalan terus tinggi besar ya gitu. Tapi ya cuman diam ya gitu. Kalau dulu dari cerita Simbah itu memang di Kampung Pitu sendiri ini memang kalau hal-hal yang seperti itu mungkin masih kental dulu itu. Kayak misalnya yang di mana ini, di perempatan jalan ini, itu kan kalau dulu ada yang bawa anak kecil lewat situ, kadang itu tiba-tiba kayak apa ya, anak tersebut itu rewel gitu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu kan nanti kita juga apa ya, opsinya kayak ke tempatnya sesepuh gitu, tempatnya sesepuh terus kayak disuwuk gitu. Oh ya, istilah Jawa ya disuwuk ya gitu. Terus ya kayak ada juga yang memang pernah melihat kayak di sini kan ada Telaga Hujangan. Itu ada juga beberapa orang yang pernah melihat kuda sembrani. Kuda sembrani. Ya. Itu menurut cerita itu bentuk kuda sembrani itu seperti apa? Kalau kuda sembrani itu ceritanya itu ya memang bentuknya kuda, tapi punya sayap terus warnanya putih. Yang melihat itu warna putih semua itu. Iya. Punya tanduk ya, yang kuda itu. Kalau tanduknya itu beliau itu malah enggak terlalu memperhatikan. Cuman yang dia lihat itu memang bentuknya kuda terus punya sayap warna putih. Posisinya di telaga itu atau pas dia posisi terbang dia pas melihat itu? Itu posisinya pas sebelah timur telaga tersebut. Oh, di batu. Ya, di batu. Ya kan telaga kuda sembrani kuda sembrani atau jalan sembrani ya. Itu kan ada juga yang ibarat kayak Pegasus kalau di film-film kartun ya. Nah, kartun. Kalau Pegasus kan punya tanduk. Iya. Ya kalau sini karena tadi nggak terlalu memperhatikan ya, tapi sama-sama punya sayap ya. Ya, terbang sayap gitu. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang terkait dengan telaga itu gimana? Mungkin ada zaman dulu itu seperti apa gitu. Ya, kalau yang di telaga itu kan ya memang dulu ada benar-benar ada telaganya juga. Tapi sekarang telaganya itu menjadi area persawahan. Menjadi area persawahan, menyisakan tempat munculnya air, sumber mata airnya. Sumber mata airnya itu kita buat kayak sumur, terus kayak belik gitu. Nah, itu sampai sekarang yang menjadi penghidupan warga Kampung Pitu sini. Berarti air yang dipakai atau untuk kebutuhan sehari-hari ngambilnya di sana semua ya? Ya, di Telaga Hujangan. Berarti dari kata Telaga Hujangan itu kan tempat untuk memandikan jaran sembrani itu ya? Hujangan itu ya tadi huyang untuk mengguyang atau memandikan kuda sembrani tadi.
Berapa menit? 20 menit. Habis. Aku boleh siapa? Debit belum langsung. Oh iya, gue dipetok ya. Ini ya, mungkin ini asal usul terkait dengan cerita Kampung Pitu kan ada beberapa versi ya yang berkembang di luar. Ada yang menceritakan itu Kampung Pitu itu rumah pitu, hanya boleh ada rumah pitu. Kemudian terkait itu mitos ya, terkait mitos. Kemudian kakak pitu hanya boleh 7 kakak lah ibaratnya seperti itu. Ada juga yang menceritakan bahwa awal mulanya yang kuat tinggal sini 7 ini yang kenapa disebut dengan Kampung Pitu. Nah mungkin dari versi ataupun dari Mas Dedi mungkin dengar cerita yang berkembang khusus di warga Kampung Pitu itu seperti apa? Ya kalau saya dengar cerita itu ya memang dulu yang ibaratnya babat alas itu kan Mbah Hiro sama Mbah Ter. Yang pertama Mbah Hiro itu yang mulai babat alas, terus disusul adik beliau Mbah Ter. Jadi Kampung Pitu sendiri ini terdiri dari 2 keturunan yang masih satu famili. Dari keturunan yang Ero itu di sini 5 keluarga, terus yang dari keturunan yang Tir ini 2 keluarga. Ya memang kalau saya dengar dari cerita dulu kan memang dari 2 keturunan yang Iro sama yang Tir itu tadi kan kalau saya dengar itu ya memang dulu itu ibaratnya mungkin ya pernah lebih pernah kurang juga tapi dulu itu kan kebanyakan itu nggak betah sih. Ya nggak tahu mungkin nggak betahnya itu entah dari segi batin atau dari segi cara mencari pencarian untuk penghidupan sehari-hari atau gimana kurang tahu. Kalau misalnya mungkin ya kalau yang dari konflik batin itu entah mereka itu ibaratnya nggak sreg atau gimana, terus nanti akhirnya kan dari pemikiran mereka yang ibaratnya tiap hari dipikir-pikir sebenarnya pengen pindah tapi gimana kan mungkin secara pikiran terforsir terus kan mungkin akibatnya kan menjadi fisiknya juga yang ngalah. Ya, akhirnya mungkin entah mereka itu sakit atau gimana itu akhirnya mereka keluar dari kampung itu. Kalau yang dari segi ekonomi mungkin juga mereka karena di kampung itu sendiri ini kan kayak misalnya jalan terus penerangan itu kan ada itu mungkin lekas ada sekitar tahun 2010-2009 gitu. Nah itu kan sebelumnya itu kan jalannya masih jalan setapak. Jalan setapak itu kita nanjak di lereng-lereng gunung. Juga dulu itu bahkan kayak misalnya mau bangun rumah permanen, terus kayak misalnya bawa hasil pertanian dari tempat lain itu kita masih pakai keranjang gitu. Kalau yang pasir itu nanti dibawa pakai karung kayak gitu. Jadi kan mungkin dari itu juga kok akhirnya mereka mungkin ya kepengen cari tempat yang untuk mencari penghasilan yang lebih mudah, terus mungkin juga ibaratnya dari aksesnya yang mudah itu tadi. Nah, akhirnya mereka juga keluar dari kampung itu. Gitu ya. Berarti secara mitos ya, mitos perkembangannya atau sebagainya kan berarti kan ya karena mungkin nggak cocok atau ada suara yang kurang sreg lah. Akhirnya mendingan daripada rame dengan saudara atau tetangga lebih baik pindah atau keluar dari sini. Memang di kampung Pitu sendiri itu kita ibaratnya kamu harus tetap di kampung Pitu atau kamu harus keluar dari kampung Pitu, secara itu kita nggak
nggak ada paksaan ataupun nggak ada larangan, itu nggak ada. Cuman apa ya, ya mungkin ibaratnya kalau mereka mau ibaratnya mau di Kampung Pitu atau mau keluar, kita ya persilahkan monggo, tapi ya apa ya, ya secara nanti secara berjalan sendiri kan mungkin ya nggak tahu depannya betah atau enggaknya gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Dedi sendiri terkait dengan mitos hanya boleh di sing 7 kakak. Nah, sudut pandangnya kan seperti apa? Apakah harus sampai saat ini ya mungkin masa lampau ada cerita-cerita seperti itu, kemudian sampai saat ini berkembang. Nah, ibaratnya nanti bisa lebih 7 kakak. Mungkin kurang kan bisa terjadi karena mungkin karena usia yang sudah ini kita juga nggak tahu umur. Nah, kemudian kalau mungkin punya anak kemudian nikah dan pengen buat kakak sendiri atau nanti bisa lebih 7. Nah, itu dari sudut pandang Mas itu apakah boleh atau tidak, atau seperti apa? Ya kalau sudut pandang saya sendiri ya mungkin kalau saya itu ibaratnya mau melarang, sedangkan apa ya, ibaratnya kalau saya melarang kan apa ya, otomatis kan saya juga nggak punya hak. Mereka juga punya leluhur di sini juga ya gitu. Jadi ya kalau saya ya mau di sini ya monggo, ataupun mau keluar ya monggo. Cuman nanti kan alam yang milasi sendiri. Kita kembalikan ke masing-masing. Ya selain itu juga kan kadang kan ibaratnya misalnya ada salah satu warga itu juga tinggal di sini loh. Nah terus kan beliau punya anak, sedangkan untuk bangun rumah atau apa itu kan lahannya cuma ada di sini. Nah itu kan otomatis ya monggo. Berarti pada intinya perkembangan saat ini kemudian dengan pertumbuhan ya, kemudian akses juga sudah bagus. Sebenarnya kendaraan motor, mobil bisa sampai sini. Mungkin kalau di cerita 2009-10 tadi itu dulu kan masih susah juga ya, apalagi sebelumnya kan aksesnya juga nggak seperti saat ini. Nah dengan perkembangan ini berarti kembali ke kepercayaan masing-masing, ataupun dengan mitos-mitos itu bagaimana harus mensikapi kan itu ya. Ya kalau terkait dengan itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus disesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, kembali ke prinsipnya masing-masing ya. Nanti kan apa ya alam sendirilah yang menyeleksi ya. Mungkin kalau kita melihat dari sisi perspektif lain di luar mitos ya, ya mungkin dengan kondisi kampung itu berada di atas gunung, kemudian banyak batu-batu yang cukup besar-besar di sini. Kemudian dari sisi lahan pertanian juga terbatas. Kemudian sumber air juga mungkin ya, kalau banyaknya kakak itu ya nanti kebutuhan air juga bisa berkurang. Ini secara logis ya, secara logika mungkin ya pengaruh juga itu ya, mungkin karena ingin hidupnya lebih baik atau pengen mencari pengalaman di tempat lain dengan tinggal di wilayah bukan di kampung itu, akhirnya kan keluar dari situ ya, kembali ke saringan alam tadi. Alam itu ya. Tapi ya kita meskipun begitu juga ya alhamdulillah sampai sekarang ya untuk Kampung Pitu sendiri ya masih kita jaga lah. Berarti sampai saat ini masih 7 kepala keluarga. Kalau mungkin ini masih mulai 7 kepala keluarga ini diperkirakan tahun berapa? Kampung Pitu sendiri memang sebelumnya juga apa ya, kalau orang-orang desa sebelah ini kan kenalnya Tlogo di sana. Oh dia orang Tlogo. Kata Tlogo itu sendiri berawal dari Tlogo Buyangan tadi. Nah, sedangkan yang dari Kampung Pitu sendiri itu bermula sekitar tahun 2014 itu pengesahannya, 2015 itu pengesahan di Semarang. Nah waktu itu kan diambil Kampung Pitu, memang itu ya itu tadi
hasil seleksi alam ya pernah kurang pernah lebih, tapi balik pitu dan bertahan pitu sampai sekarang ya tadi jadilah pitu. Ya itu. Nah, kira kan juga sempat dengar ya cerita-cerita itu kan 1985 ya, kalau nggak salah. Apa dari 7 kepala keluarga sampai saat ini. Ya mungkin semenjak yang sampaikan tadi pernah ngalah ada kurang, ada yang lebih, ya kembali sekarang terjadi 7. Nah, mungkin kan kadang kita secara logika kan kadang ya bisa dinalar, bisa juga ada tidak kan itu. Ya. Karena hal yang unik kan itu kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain kan ini terkait dengan kampung itu. Oke, mungkin itu Mas Dedi, terima kasih banyak atas diskusi ngobrol-ngobrolnya. Ya Mas. Mungkin bisa disambung lain waktu.